Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kewalian seseorang bisa dicabut oleh Allah atau dikurangi karamahnya oleh Allah. Di dalam terminologi tasawuf disebut naz'ul walayah, dicabutnya kewalian. Di antaranya ialah karena kewalian itu dicabut dengan kualitas ketakwaan yang menurun, kemudian karamah wibawa seorang wali ini menurun. Karena ketakwaannya menurun, maka karamahnya menurun, wibawanya menurun, haibahnya menurun, termasuk di depan penguasa, di depan rezim yang zalim, wibawa wali ini, wibawa ulama ini juga menurun. Itu termasuk penurunan kualitas karamah seorang wali, seorang ulama. Saya baca di dalam kitab Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran karya Ismail Haqqi Ibn Mustafa Al-Hanafi di jilid 1 halaman 18, 19, 20 ketika menafsirkan ayat 26 surat Al Imran, Qulillahumma malikal mulki, katakan, wahai Allah yang maha memiliki seluruh kerajaan, tu'til mulka man tasya'u, engkau berhak memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka min man tasya'u, dan engkau berhak mencabut kerajaan dari siapa saja yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasya'u, dan engkau berhak memberikan kemuliaan, memberikan karamah, mengangkat wali siapa yang engkau kehendaki, wa tuzillu man tasya'u, dan engkau berhak menghinakan, mencabut kewalian atau mengurangi kualitas kewalian dari siapa yang engkau kehendaki. Al-ayah. Ketika menafsirkan ayat berikutnya, biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau menguasai atas segala sesuatu. Biyadikal khairu, tafsirannya biyadikal khairu tu'tihi awliya'aka, di tanganmu adalah seluruh kebaikan yang engkau berikan kepada wali-walimu, pada kekasih-kekasihmu, termasuk rezeki yang diberikan Allah kepada seorang walinya, itu kebaikan. Nah, tetapi cerita ketika pejabat pemerintah bernama Hajjaj bin Yusuf yang dikenal dengan seorang penguasa yang kejam dan sadis, ketika ditanya, wahai Hajjaj bin Yusuf, kenapa engkau tidak bisa adil, menyontoh, meniru, mengambil keteladanan dari Umar bin Khattab, sedangkan engkau Hajjaj bin Yusuf masih menjumpai Umar bin Khattab, wa anta qad adrakta khilafatahu, engkau sungguh menjumpai kekhalifahan Umar bin Khattab, afalam tara adlah, apakah maka engkau tidak melihat keadilannya, wassalaha, kesalihannya,
Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Kata Hajjaj bin Yusuf, tabzarru ata'ammar lakum. Tabzarru, coba kalian bertakwa seperti Abu Dzarin Al-Ghifari. Ata'ammar lakum, maka aku penguasa bisa menjadi adil seperti Umar. Kalau kalian sebagai rakyat bisa takwa seperti Abu Dzarin, tabzarru ata'ammar lakum, maka aku akan menjadi adil seperti Umar bin Khattab pada kamu sekalian. Aikunu ka Abi Dzarin fi zuhdi wat taqwa, jadilah kalian seperti Abi Dzarin di dalam kesuhudannya dan ketakwaannya. U'amilkum mu'amalata Umar, maka aku akan memperlakukan kalian seperti perlakuan Umar fil adli wal insaf, di dalam keadilan dan objektivitas. Kedua, dicabutnya kewalian karena tertarik pada materi duniawi, di antaranya indikasinya seorang wali ini mulai membela-bela rezim yang zalim, menjilat, mendekati penguasa rezim yang zalim. Ini orang meskipun wali bisa dicabut kewaliannya. Saya baca di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi di juz 7 halaman 319, 321, 322 ketika menafsirkan ayat 175 surat Al-A'raf, ayat 176 surat Al-A'raf, menceritakan ada Al-Jabbarun, penguasa-penguasa, pejabat-pejabat yang otoriter, itu meminta pada Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini terkenal sebagai seorang alim dan wali, untuk mendoakan buruk, mengkutuk, mendoakan buruk kepada Musa. Maka Bal'am ini mau dibeli oleh penguasa-penguasa otoriter itu untuk berdoa, mendoakan buruk untuk Musa alaihissalam. Tetapi atas takdir Allah, fatahawwala lisanuh, lidahnya Bal'am ini berbalik, tidak bisa mendoakan buruk. Justru berdoa ada ashabih, justru mendoakan buruk pada temannya sendiri, pada pendukungnya sendiri. Maka Bal'am mengatakan, aku tidak bisa mengucapkan yang lain-lainnya selain yang kalian dengar. Aku tidak mampu membaca doa-doa yang lain atas lebih banyak, tidak mampu lebih banyak dari apa yang telah kalian dengar, yaitu mendoakan buruk pada pendukungku sendiri. Padahal niatnya mendoakan buruk untuk Musa alaihissalam. Wandala alisanuhu ala sadrih, maka lidahnya Bal'am ini keluar, turun, kelengsreh karena panas sampai lidahnya itu mau turun ke dada. Nah, kenapa demikian? Al-Quran mengatakan di ayat 176, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan tetapinya dia condong pada bumi, condong pada dunia, dan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Di sini di tafsir Qurtubi juga dijelaskan, wakila ittaba'a ridha zawjatih, dan dikatakan Bal'am ini mengikuti restunya istrinya. Wa kanat raghibat fi amwal, istrinya ini duniawi, materialis, senang harta. Hatta hamaladhu, sehingga Bal'am ini terdorong oleh istrinya ada doa ala Musa, mendoakan buruk kepada Musa karena mendapatkan upah
mendapatkan hadiah dari penguasa-penguasa otoriter tentunya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dicabutnya kewalian karena godaan wanita. Saya baca di dalam tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari, juz 28 halaman 49-50. Diceritakan di sini dari Abdullah ibn Mas'ud, ada seorang wanita yang mengembala domba, mempunyai 4 saudara laki-laki. Wanita ini mampir di suatu malam pada satu tempat ibadahnya seorang rahib. Rahib itu orang ahli ibadah. Kalau dalam Islam ini seorang sufi. Fanazala rahibu fafajara biha, maka rahib ini turun dari tempat peribadahnya, kemudian berzina dengan wanita itu, perempuan itu. Fahamalat, maka hamil. Dan rahib ini yang ahli ibadah telah menghamili wanita tersebut, didatangi oleh syaitan, dibujuk oleh syaitan, bunuh saja. Karena supaya aibmu itu tidak diketahui orang, bunuh saja perempuan ini. Akhirnya dibunuhnya. Dan setelah itu saudaranya yang berjumlah 4 itu, saudara perempuan ini didatangi oleh setan dan dibisiki oleh setan bahwa saudara kalian perempuan dihamili oleh rahib yang ahli ibadah itu di tempat ibadahnya. Setelah dihamili dibunuh dan dikubur di tempat ini. Akhirnya saudara-saudara laki-lakinya itu yang berjumlah 4 ternyata kemudian beramai-ramai menemui rajanya dan minta tolong kepada rajanya untuk menangkap ahli ibadah itu, rahib itu yang telah menghamili saudara perempuannya dan membunuhnya. Akhirnya rahib itu didatangi oleh mereka, dan rahib ini sebelum ditangkap dan dieksekusi ditemui oleh setan yang menjebloskannya, yang menjerumuskannya, kemudian dan menyesatkannya. Kemudian setan ini mengatakan, kalau kamu ingin selamat, sujudlah kepadaku, yakni sembahlah aku. Maka rahib ini yang ahli ibadah ini, kalau orang Islam disebut sufi, maka dia bersujud kepada setan. Bersujud kepada setan, yakni murtad, tidak kepada Allah. Dan akhirnya wa ukhidha fakutila, dia ditangkap maka dieksekusi mati. Yang keempat, berkurangnya kualitas kewalian karena menikmati fasilitas dari penguasa. Menikmati fasilitas dari penguasa saja itu rawan oleh seorang wali itu bisa berkurang kewaliannya. Kalau terlalu sering dan dia menikmatinya dengan sengaja, tidak ada hajat-hajat doruri, tidak ada hajat-hajat syariat, tidak ada kedaruratan, dan ini akan bisa dicabut kewaliannya, minimal berkurang kualitas kewaliannya. Saya baca di dalam kitab Al-Mizanul Kubra terbitan Darut Taqwa Damaskus Syam karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani jilid 1 halaman 223. Di sini dijelaskan ada seorang bernama Sayyid Muhammad ibn Zain yang
ahli memberikan pujian-pujian, madihah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat dekat sekali. Kemudian di sini dijelaskan karamahnya, walamma hajja kallamahu min dakhilil qabri. Di sini saya menceritakan saja di dalam hikayahnya ini, walamma hajja kallamahu min dakhilil qabri. Bahkan ketika Sayyid Muhammad bin Zain ini menunaikan haji, beliau mendapatkan perbincangan dari Rasulullah dari dalam kubur. Nah, tetapi ketika suatu saat ada seorang yang minta tolong kepada beliau, minta tolong ada urusan yang terkait iddah hakimil balad, khususnya kepada penguasa kota, semacam wali kota. Falamma dakhala alaihi ajlasahu ala bisatih. Ketika Sayyid Al-Habib Muhammad bin Zaid ini masuk di wali kota tersebut, kemudian beliau diberikan fasilitas duduk di atas permadani wali kota ini. Bagaimana eksesnya, bagaimana dampaknya? Fangqata'at anhu ru'yah, yang selama ini beliau sering mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fangqata'at anhu ru'yah, maka beliau terputus, sudah tidak bisa melihat lagi, sudah tidak bisa bermimpi lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berusaha bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa kelihatan dengan dekat seperti biasanya ketika dalam mimpi misalnya. Akhirnya Rasulullah tampak kepada beliau hatta tara'a lahu min ba'id, sehingga terlihat Rasulullah kepada beliau tetapi dari jarak yang jauh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatlubu ru'yati, kamu ingin, kamu mencari, ingin melihatku, ma'a julusika, tetapi kamu duduk ala bisatid dhalamati, atas permadani orang-orang zalim. La sabila laka ila dalik, tidak ada jalan bagimu untuk bisa melihat aku, karena kamu telah menikmati permadani wali kota yang zalim. Falam yablughna annahu ra'ahu ba'da dalik, maka kita sudah tidak mendengar lagi Habib Muhammad bin Zain bisa mimpi bertemu Rasulullah, sudah tidak bisa lagi hatta mata, sampai beliau wafat. Kelima, tercabutnya kewalian atau naz'ul walayah karena bangga diri, merasa paling tinggi, merasa paling tahu dalam bidang tasawuf, dalam bidang terminologi tasawuf, seolah-olah dia pidato ma'rifat di depan publik, bicara tentang ma'rifat, bicara tentang wali, bicara tentang satuhat, bahkan bicara dengan ilmu batin, bicara tentang firasat, merasa paling tinggi dengan bangga diri dalam hatinya, itu bisa dicabut kewaliannya, bisa terjadi naz'ul walayah. Saya baca sebuah literatur hadis yang sangat diakui, Al-Ahadisul Mukhtarah, karya Diyauddin Al-Muqaddasi, Muhammad ibn Abdul Wahab, Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Muqaddasi, Al-Ahadisul Mukhtarah. Di juz 2
hadis nomor 2497, yang rawi awalnya itu Abul Majdi, sanad pertamanya Abul Majdi Zahir bin Muhammad bin Hamid. Karena perlu diketahui, hadis yang akan saya sampaikan ini sanad yang tersahih, sanad yang paling terpercaya adalah sanad yang ditemukan dalam kitab Al-Ahadisul Mukhtarah, dalam hadis yang saya akan bacakan nanti. Di dalam hadisnya disebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang fadzakaru min quwwatihi fil jihad wal ijtihad fil ibadah, maka para sahabat menyebutkan kekuatan laki-laki ini di depan Rasulullah, kekuatan dalam perjuangannya, perangnya, dan kesungguhannya dalam ibadah. Kemudian laki-laki itu datang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni la ara fi wajhin saf'atan minasyaitan. Sesungguhnya aku sungguh melihat di wajah orang ini hangus dari setan. Saf'atan minasyaitan. Sementara sahabat bercerita tentang kehebatan perjuangan orang ini, kehebatan jihadnya orang ini, kehebatan ibadahnya orang ini. Tapi Rasulullah mengatakan, aku lihat di wajahnya hangus dari setan. Kemudian Rasulullah menginterogasi laki-laki itu dan bertanya, apakah kamu bercerita di dalam dirimu sendiri, hatimu sendiri, bercerita kepada dirimu sendiri bahwa tidak ada di segenap kaum ini seseorang yang lebih baik daripada kamu? Apakah kamu di dalam hatimu punya perasaan, punya anggapan tidak ada yang lebih baik daripada kamu? Laki-laki itu menjawab, na'am, iya. Nah, ini jelas. Meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli jihad, meskipun dia itu ahli wirid, tetapi merasa terbaik, merasa tertinggi, dia mengatakan, iya, saya punya perasaan itu. Nah, inilah tanda yang tidak baik. Kata Rasulullah SAW, hangus wajahnya dari setan. Dan ini tanda bukan seorang kekasih Allah. Maka para walinya Allah, kalau punya sifat seperti ini, akan dicabut kewaliannya, akan diturunkan kualitas karomahnya minimal, atau akan dicabut kewaliannya. Keenam, dicabutnya suatu karamah dari seorang wali karena sudah ada kebahagiaan yang lain, maka karamah tertentu akan dicabut oleh Allah karena diganti dengan kebahagiaan bentuk lain. Ini juga tirakatnya berkurang kan? Karena ada kebahagiaan duniawi yang lain, maka karomah tertentu itu dicabut oleh Allah. Karena apa? Tirakatnya berkurang, riyadhahnya berkurang karena ada kebahagiaan. Nah, karena ada kebahagiaan, karomah tertentu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, karya Ad-Dahabi. Karya Ad-Dahabi di juz 2 halaman 68. Di sini diceritakan seorang salih yang dikunjungi saudaranya yang sama-sama salih tiap tahun. Kunjungan pertama, temannya yang salih itu menjumpai istrinya
yang sangat galak. Jadi temannya yang salih ini berkunjung kepada orang itu yang salih. Ternyata orang itu yang punya rumah, istrinya galak. Ketika dikunjungi oleh temannya, teman suaminya, perempuan itu mengatakan, suami saya sedang cari kayu. Semoga Allah tidak mengembalikan pulang. Dan sangat mencaci maki pada suaminya. Tetapi alangkah hebatnya ketika punya istri yang mencaci maki, yang durhaka, suaminya datang membawa kayu, yang kayu itu dipikulkan, diantarkan oleh alat transportasi yang luar biasa, yakni singa. Dibawa di atas punggungnya singa sampai diantarkan ke rumah oleh singa, kayu yang dikumpulkan oleh suaminya. Maka sahabatnya yang datang itu sangat-sangat terkejut dan heran. Tahun kedua, sahabatnya itu datang lagi, berkunjung lagi pada laki-laki itu. Tetapi ternyata sudah ganti istri. Sudah ganti istri. Karena apa? Istri yang tahun kemarin yang galak, syarisyah galak, yang pencaci itu, yang lidahnya tidak terjaga itu sudah meninggal dunia. Nah, ini ganti istri yang taat. Ini kebahagiaan. Istri yang taat, istri yang nurut, istri yang meringankan dia. Nah, maka tirakatnya berkurang. Karena tirakatnya berkurang, kata dia, sekarang saya kalau mencari kayu, saya pikul sendiri. Sudah tidak ada singa yang mengantarkan. Fanqata'a anil asad. Maka putuslah singa dari aku. Maka aku butuh membawa kayu di atas punggungku sendiri. Fakhtajtu an ahmila ala dhahri. Li ajli rahati. Karena sebab aku sudah bisa beristirahat, bahagia di rumah dengan istriku yang salihah ini, ma'hadihi salihah. Itu di Az-Zawajir an Iktirafil Kabair juz 2 halaman 68. Kemudian yang ketujuh, dicabutnya kewalian karena tidak menjaga adabus syariah, tata krama, etika, akhlak syariah, termasuk ikhlas. Maka akan dicabut kewaliannya. Saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, terbitan Darul Minhaj, di jilid 9 halaman 59-60, ada seorang ahli ibadah yang luar biasa, dia ghirah kepada agama Allah, melihat mengetahui ada satu pohon, yang satu pohon itu disembah oleh masyarakat. Maka dia berniat, bergegas mengambil kapak dibawa di atas pundaknya menuju pohon yang disembah oleh penduduk tersebut. Tetapi di tengah jalan dia dihadang oleh iblis, dan untuk menghalang-halangi laki-laki tersebut, orang ahli ibadah ini,
dihadang oleh iblis supaya membatalkan niatnya jangan memotong pohon yang disembah masyarakat tersebut. Tetapi ahli ibadah ini melawan iblis, maka terjadilah perlawanan dan iblis berhasil dibanting, dilempar oleh orang ahli ibadah ini di atas tanah. Dan akhirnya iblis minta dilepaskan dan akhirnya dilepaskan. Kemudian terjadi komunikasi, negosiasi iblis kepadanya. Bagaimana negosiasinya iblis? Iblis pada akhirnya membujuk orang ahli ibadah ini. Anda ini orang laki-laki yang fakir, tidak punya apa-apa. Anda memayahkan, membebani orang yang menafkahi Anda. Bagaimana kalau kamu batalkan saja, jangan memotong pohon ini biar disembah oleh orang-orang, tetapi aku menjatah kamu tiap malam 2 dinar emas. Iblis menawari begitu. Batalkan, jangan potong pohon itu, tapi aku memberimu tiap malam di dekat kepalamu dinaroini 2 uang dinar. Pagi kamu ambil. Dan itu lebih bermanfaat, kata iblis. Maka ahli ibadah ini berfikir-fikir, akhirnya menerima tawaran iblis itu. Menerima tawaran iblis. Maka dia akhirnya tidak jadi memotong pohon tersebut karena iming-iming 2 dinar uang emas. Maka terjadilah pada suatu hari, ternyata uang itu sudah tidak lagi diantarkan, sudah tidak ada lagi. Hari pertama uang datang 2 dinar, transfer dari iblis. Hari kedua datang lagi uang 2 dinar, transfer dari iblis. Hari pertama, hari kedua sejak perjanjian. Hari ketiga sudah tidak ada uang yang datang. Maka ahli ibadah ini marah-marah dan mencari iblis. Terjadilah pertarungan, tetapi dalam pertarungan yang kedua ini, ahli ibadah ini terbanting oleh iblis. Kalah pertarungan dengan iblis. Kenapa? Kata iblis, yang kemarin kamu bisa membanting aku karena kamu marah, ikhlas karena Allah. Marahnya kamu itu ikhlas, amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas, tanpa diiming-imingi uang. Kamu akan memotong pohon supaya tidak terjadi kemusyrikan, tidak menerima uang. Akhirnya kamu bisa membanting aku, yaitu iblis. Tapi sekarang ini kamu marah bukan semata-mata ghirah agama, tetapi karena aku tidak mentransfer uang. Maka pada sekarang ini fasyara'tuka, aku berhasil membantingmu. Maka potensi karomahnya berkurang, potensi kekuatannya, kesaktiannya berkurang. Inilah akibat hilangnya keikhlasan, dicabut potensi karomahnya, dicabut potensi kesaktiannya. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.